sekolah, di rumah tangga mereka. Mereka jadi imannya Tuhan. Mereka menjadi prajuritnya Tuhan. Dan mereka memenangkan jiwa. Siapa yang percaya bahwa kita pasti menuai jiwa 1 miliar di seluruh dunia. Angkat tangan kita, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan. 1 miliar itu bisa termasuk famili saudara, kakak adik, keluarga besar, teman-teman di kantor. Amin saudara. Ya, mereka akan datang kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Hari-hari ini Tuhan sedang melawat umatnya dan Tuhan sedang membawa umatnya. Orang-orang yang dipilihnya supaya menjadi anak-anaknya. Amin saudara. Saudara, seorang hamba Tuhan menulis sebuah buku yang berjudul Barrier to Christian Belief. Hamba Tuhan namanya Leonard Griffith, saudara. Saudara, buku ini mengatakan bahwa ada halangan terbesar bagi orang-orang Kristen hari-hari ini. Itu bukan karena iblis. Bukan karena godaan dunia yang membuat orang-orang Kristen itu undur dari Tuhan. Atau undur dari imannya. Atau kecewa kepada Tuhan. Bukan saudara. Tapi adalah doa yang tidak dijawab. Saya percaya saudara semua di tempat ini berdoa, amin. Sekali lagi saya mau siapa yang berdoa? Yang ngangkat tangan gak berdoa ya. Saya juga berdoa. Tapi kalau kembali saya tanya dengan jawaban yang jujur, banyakkan mana doa saudara yang dijawab sama yang tidak dijawab? Gak usah malu-malu. Memang banyakkan yang gak dijawab. Saya dulu waktu mulai pelayanan, saya catat saudara. Doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Dengan beberapa lembar, nomor 1, 2, 3, 4, ingat saya udah 20 sampai 30. Ya. Semua yang kerinduan hati saya tumpahkan di sana. Termasuk keselamatan bagi keluarga dan sebagainya. Saudara. Saya tulis semuanya. Saya doakan dengan tekun saudara, topik-topik tersebut. Setiap doa yang dijawab saya coret. Tapi coretnya 2, nambahnya 4 saudara. Listnya tambah panjang. Tapi setelah 2 tahun saya melihat saudara, apa yang pernah saya list itu misal 20 lebih, itu hanya 20%, 30% yang dijawab. Yang lainnya sepertinya nggak dijawab saudara. Tidak sesuai dengan apa yang saya tulis. Misalnya kata-kata, saya kepingin sebuah rumah gitu, baru misalnya. Saya kepingin merek ini untuk saya dapatkan misalnya. Saya kepingin, saudara saya tulisin, termasuk tentunya syafaat. Ya waktu itu memang saya belum mengembalakan jemaat, jadi saya tidak berdoa untuk jemaat. Maksudnya saya berdoa secara khusus untuk gereja di mana saya melayani pada waktu itu masih di Pluit kalau nggak salah. Ya. Saudara saya melihat jadwal itu ternyata banyak yang nggak dicoret, berarti banyak yang tidak dijawab saudara. Apakah berarti doa saya kurang ampuh? Apakah saya salah berdoa? Seorang turis, dia ngelihat seorang Yahudi di tembok ratapan. Saudara kalau dapat berkat, mari pergi ke Yerusalem saudara. Pergi ke tanah perjanjian. Yang mau katakan amin. Ya, pokoknya bisa nggak bisa amin dulu, betul nggak? Ya, nanti Tuhan kasih, amin ya. Gitu. Nah saudara di tembok ratapan itu temboknya cukup panjang, cukup tinggi. Dari batu bata ya saudara, batu bata yang disusun-susun gitu saudara, bata putih. Nah itu bisa diselipin doa-doa. Orang Yahudi itu doa sana sampai mukul-mukul dada, tembok, manggut-manggut saudara. Ya. Begitu kusuknya mereka dan mereka percaya kepada Allah. Ya. Mereka selipin permohonan doa itu banyak banget kertas-kertas di sana. Sampai sebagian besar harus dibersihkan nanti biar dimasukin kertas yang lain lagi. Turis tersebut ngeliat orang Yahudi
Terus kemudian setelah selesai dia nanya, apa yang kamu doakan di sana, di tembok? Ya, saya mendoakan keluarga saya supaya mereka selalu dalam keamanan, kesejahteraan, hidup dalam kebenaran. Saya mendoakan kota Yerusalem ini supaya damai. Enggak ada lagi kekacauan, bom, bunuh diri dan sebagainya. Terus ditanya lagi menulisnya, apakah doamu manjur? Dia cuma tersenyum, seperti berdoa kepada tembok. Dia bilang begitu. Artinya apa? Banyak doanya yang tidak dijawab. Saudara, ini realita. Sama seperti hidup kekristenan, sekalipun kita orang baik-baik, kita orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita menghadapi masalah. Amin, saudara. Loh, di sini gak ada masalah semua ini. Haleluya. Tuhan terima kasih. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, bahkan pendeta pun menghadapi masalah. Amin. Itu realita. Demikian juga tentang doa yang tidak dijawab. Seorang pendeta berdoa untuk anaknya. Saya dengar saudara, anaknya kena narkoba. Pendeta yang besar, memiliki puluhan ribu jemaat saudara. Saya yakin dia berdoa supaya anaknya entah itu sembuh atau entah apalagi terlibat narkoba. Dia gak akan pengen saudara, kalau bisa anak jadi hamba Tuhan juga kan. Tapi anak terlibat narkoba. Berarti doanya gak dijawab. Padahal dia berdoa untuk jemaatnya, sembuh jemaatnya. Saudara, ini realita. Saudara. Kenapa saya bahas ini, saudara? Karena memang kita menghadapi hal ini. Supaya ketika kita menghadapi doa kita tidak dijawab, kita tidak kecewa. Banyak saudara yang berdoa, banyak orang Kristen yang mengerang, berseru kepada Tuhan, saudara. Minta kesembuhan. Minta supaya Tuhan sembuhkan. Karena dia begitu penting bagi keluarganya. Dia merupakan pokok mata pencarian bagi keluarganya. Yang sangat dibutuhkan keluarganya. Mereka orang Kristen, mereka berseru, berdoa, tapi meninggal. Saudara, sepertinya tadi, seperti orang Yahudi tadi, seperti berdoa kepada tembok. Terus kemudian, belum lagi mungkin kita dengar dari gereja, kita sering dengar khotbah, Tuhan pasti menjawab doa saudara dan saya. Saya sih aminin pasti saudara. Walaupun saya ngalamin tuh, dulu waktu masih jadi pengerja, doanya banyak yang gak dijawab. Tapi tetap saya aminin. Kenapa? Saya gak kecewa saat ini kalau doa saya gak dijawab. Nah ini yang kita mau lihat saudara, ini yang kita mau pelajari saudara. Supaya kenyataan ini tidak akan menuduh kita, saudara. Bukan saya bilang ini salah ya, tidak akan menuduh kita yang membuat kita tambah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen ketika doanya nggak dijawab, ketika minta kesembuhan nggak dijawab, dia nggak datang lagi pada Tuhan, dia datang pada pengobatan alternatif. Dia datang kepada dukun-dukun. Dia minta kesuksesan nggak berhasil, dia mintanya mungkin ke berhala-berhala, ke orang-orang pinter. Duitnya dimakan orang, dia nggak tahu siapa. Kenapa dia sial melulu sepertinya begitu. Tuhan nggak jawab apa-apa, dia datang ke orang pinter. Dia tanya kenapa saya begitu. Sebegitu mudahnya saudara. Makanya saya katakan, doa yang nggak dijawab ini merupakan masalah terbesar bagi orang Kristen. Nggak kelihatan di permukaan saudara. Tapi kecewanya di dalam. Kita sering dengar kesaksian, tentu kesaksian yang indah. Di mimbar ini, di menara doa, atau di radio. Semua kesaksian yang mana Tuhan tolong umatnya. Penyembuhan, berkat, apapun. Pemulihan keluarga. Begitu banyak kesaksian-kesaksian indah. Tapi sesungguhnya saudara, sekian banyak orang Kristen yang bisa bersaksi seperti itu berapa persen? Bagaimana dengan yang lain, saudara? Yang menghadapi penyakit yang berakhir dengan kematian. Tanpa minta, tanpa apa, bencana terjadi. Kecelakaan terjadi, merenggut nyawa dan sebagainya. Banyak, saudara, yang doanya nggak dijawab.
Saya ambil contoh. Ibrani 11 ayat 36 coba kita lihat. Ya, di multimedia sudah ada. Kita baca coba sama-sama. 1, 2, 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37. Mereka kita akan baca sampai 39 ya. 37 sampai 39 sama-sama. 1, 2, 3. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Intinya, apakah mereka mendapatkan yang dijanjikan itu? Firman Tuhan berkata apa? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Berarti doa mereka dijawab apa tidak, saudara? Tidak. Saudara, ini kenyataan. Kita nggak usah simpen hal-hal seperti ini, saudara. Ya memang ini. Ini yang membuat saya kecewa. Ini yang membuat kenapa saya udah gak mau ikut Tuhan lagi. Seperti saya berdoa dengan tembok. Saya doa, kalau yang namanya dijawab, itu Tuhan kasih tahu sama kita. Tapi lebih banyak Tuhan gak kasih tahu apa-apa. Tuhan diem saja. Enggak ngomong iya, enggak ngomong enggak. Pokoknya saudara doa-doa ya masalah saudara tetap aja ada. Enggak selesai, mesti melalui jalan lembah curam, lembah kekelaman. Benar apa benar saudara? Kadang seperti itu yang dialami. Tapi ini realita. Kemudian muncul, ya kamu sih doanya bukan menyenangkan hati Tuhan. Senangkan dong hati Tuhan dulu, baru minta. Loh Tuhan tuh bukan manusia saudara. Manusia kalau mau minta sesuatu mesti senangkan dulu ya. Tuhan perlu senangkan dulu. Kamu ada dosa yang belum diakui. Akuinlah di hadapan Tuhan, baru minta. Motivasi kamu salah sih dalam berdoa. Kamu cuma ingin kaya sendiri. Kamu gak mikirin orang lain. Yang terlebih gak enak lagi, kamu gak punya iman. Ya kan? Gak punya iman, maka doanya gak dijawab. Saudara, saya kalau ngomong ini, bagian doa tadi jawab ini agak sedikit banyak, bukan tujuannya untuk melemahkan iman saudara. Tapi supaya kita mengerti bahwa ini kenyataan yang ada di dalam dunia kekristenan. Ya. Musa juga berdoa, saudara. Minta supaya dia masuk ke tanah Kanaan. Apa saudara pikir Musa kurang iman? Ya. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. 4 kali dia menyampaikan kepahitannya kepada bangsa Israel. Di kitab Ulangan dia selalu ngomong, ini gara-gara kamu nih. Saya ditolak masuk ke tanah perjanjian. Ini gara-gara kamu nih. Membuat sebel hati saya sehingga saya jadi marah. Dan saya ditolak. 4 kali Musa ngomong. Berarti Musa berdoa minta Tuhan kasih masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang gak boleh. Kamu cukup lihat aja. Tapi Musa meninggal, mayatnya gak ditemukan. Dia diangkat Tuhan, berarti dia berkenan. Dia gak ada, orang gak bisa temuin mayatnya Musa. Makanya di kitab Wahyu ada 2 hamba Allah yang namanya Musa dan Elia. Henok diangkat dulu. Musa dan Elia, hamba Tuhan ini. Ya. Yang ketemu dengan peperangan dengan iblis itu di Wahyu. Karena dua-duanya ini, Musa gak ketemu mayatnya, Elia diangkat memang. Jadi berarti nggak masalah, yang penting aku nggak mau jawab doa kamu Musa. Yang soal tanah perjanjian, stop, jangan ajak aku berargumen, kata Tuhan. Pokoknya aku nggak jawab. Yang ini nggak ada masalah, diangkat. Saudara. Raja Daud, saudara, ketika dengan Batsheba,
Anaknya lahir. Ya. Dia doa 1 minggu puasa, nggak makan, nggak berurap, nggak duduk di kursi raja. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta anaknya sembuh. Nggak dijawab. Mati anaknya. Saudara. Mungkin kita berkata, iya salah sih, berdosa sih Daud, Batsyeba. Membunuh, ngambil, terus kemudian membunuh suaminya. Tapi saudara yang aneh. Justru dari Batsyeba juga lahir yang namanya Salomo. Raja yang paling dalam masa kejayaan Israel. Ketemu Tuhan 3 kali. Saudara, saudara nggak ada yang bisa tahu. Ini sebuah misteri. Ya. Oleh karena itu saudara, biar pada siang ini kita mau lihat. Doa itu apa sih? Ketika tujuan akhirnya adalah supaya ketika realita ini jadi kenyataan dalam hidup kita. Percayalah, kita tidak akan mempersalahkan doa itu dijawab atau tidak. Kita akan tetap berdoa, kita akan tetap percaya. Kita akan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang pertama saudara, yang perlu kita renungkan. Doa itu sebetulnya sebuah aksi, sebuah tindakan untuk memberi diri. Kita sering salah artikan, doa bagi kita adalah meminta. Betul apa betul? Kita meminta sama Tuhan. Doa itu sebetulnya bagi kita kebanyakan orang Kristen, saya anggap di sini nggak ada deh pokoknya gitu. Ya. Bagi kebanyakan orang Kristen di luar sana, saudara, adalah berpusat pada diri sendiri. Sama seperti orang datang melihat cermin, saudara. Dia lihat ada cermin di tembok, kemudian dia datang, dia nyisir, dia rapin pakaiannya, dia melihat apakah dia ganteng apa tidak, atau dia cantik apa tidak, setelah itu dia pergi. Tapi sepertinya sebelum dia dandan, dia cari itu cermin di mana juga ada. Betul nggak? Dia cari itu cermin. Tapi setelah dia melihat dirinya sudah cukup cantik, ganteng, keren dan sebagainya, dia peduli nggak sama cermin itu? Dia pergi. Kenapa? Berterima kasih nggak sama cermin itu? Tidak. Kalau cermin itu kotor, dilap nggak sama dia? Tidak juga. Loh kenapa? Karena kepentingannya bukan pada cermin, tapi mau bercermin. Kadang-kadang saudara, maka saya bilang di sini nggak ada saudara. Saya berdoa supaya nggak ada memang juga. Doa itu seperti orang lihat cermin, kebutuhannya kebutuhan kita. Yang kita minta sama Tuhan, kebutuhan kita. Kita nggak peduli Tuhan mau ngapain, kita nggak peduli Tuhan lagi lakukan apa, kita nggak peduli Tuhan ngomong apa, yang penting saya ngomong Tuhan, yang penting saya minta. Kita berdoa, bisa untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita juga bisa berdoa untuk tidak mendapatkan sesuatu. Contoh, kita minta berkat kekayaan, keberhasilan, toko yang makin besar, pabrik yang makin luas, keluarga yang damai, ya kan? Kesembuhan, kesehatan, betul nggak? Itu kita minta sesuatu. Tapi saudara juga bisa berdoa untuk tidak meminta sesuatu. Apa itu? Tidak meminta bahaya, betul? Tidak meminta kecelakaan, tidak meminta bencana, betul nggak? Masa ada orang Tuhan berikan saya bencana? Nggak ada saudara. Ya, pasti Tuhan jangan kasih saya bencana. Makanya kalau doa jangan sampai terpelintir lidahnya. Jangan kasih saya berkat, jangan terbalik saudara. Jangan kasih saya bencana, tapi kasih saya berkat, betul nggak saudara? Jadi di doa ada jangan, ada kasih juga gitu. Ya. Saudara, tapi semuanya itu doa itu untuk kepentingan sendiri. Ini doa yang berpusat kepada diri sendiri. Nah ketika doa yang berpusat kepada diri sendiri ini, saudara, ya, tidak dijawab. Saya tidak mau bicara alasannya, kenapa nggak dijawab. Saya tidak mau mereka-reka, kenapa Tuhan jawab dan kenapa Tuhan tidak jawab. Tapi ketika kita alami kenyataan ini tidak dijawab, kita kecewa. Saya pernah berikan ilustrasi ini. Kalau kita pergi ke Lampung, kita nyebrang dengan
Jemla namanya jembatan laut, saudara. Ya, kapal untuk mengangkut feri. Ya. Setelah sampai di pelabuhan Bakauni, dari pelabuhan Merak, maka kapal itu melemparkan tali yang besar, kemudian tali itu diikatkan di dermaga, di besi dermaga. Setelah tali itu diikatkan, maka kapal itu mulai menyalakan mesinnya, dan sepertinya kapal itu sedang mau menarik dermaga untuk ke laut. Seperti dermaganya akan diseret ke laut. Tapi kenyataannya ketika dia nyalakan mesin dan tali itu dikendalikan oleh orang yang di dermaga, kapal itu menjauh apa mendekat ke dermaga? Mendekat. Sepertinya dia menarik dermaga ke laut, tapi sebetulnya kapal itulah yang ditarik ke dermaga. Doa itu harus seperti itu, saudara. Doa itu bukan saudara lempar tali ke surga, dan saudara minta Tuhan pegang ini. Tuhan pegang, dan saudara tarik Tuhan supaya turun ke bumi. Tolong saya Tuhan, saya punya masalah. Saudara tarik Tuhan ke bumi. Bukan begitu. Doa itu saudara lempar tali ke surga. Tuhan tangkap tali itu. Saudara mulai menyalakan mesin doa. Dan Tuhan mulai tarik talinya. Saudara mendekat kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mendekat kepada saudara, tapi saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya doa itu adalah aksi untuk memberi diri supaya lebih dekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus ketika mengalami masalah yang begitu berat, sewaktu dia mau disalib dan sebelum disalib disiksa, dia udah tahu, saudara. Dia baca di kitab Yesaya, bukan dia baca maksudnya. Dia pasti dikasih Roh Kudus mengenai apa yang akan terjadi. Bapa di surga akan bilang pada dia apa yang akan terjadi. Makanya pada hari itu dia bilang, hatiku sedih banget seperti mau mati, saudara. Saudara mungkin di sini sedih, ada yang sedih. Tapi ada nggak yang sedihnya sampai seperti mau mati? Dengar baik, Tuhan Yesus pernah alami seperti itu. Kalau Tuhan Yesus pernah mengalami seperti itu, saudara yang bersedih pada tingkat-tingkat tertentu yang nggak sampai seperti mau mati, Tuhan pasti bisa tolong saudara. Katakan amin. Karena dia pernah ngalamin. Saudara, Tuhan datang ke Taman Getsemani. Dia berdoa. Alkitab mencatat apa isi doanya? Cuman satu kata. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doanya cuman itu. Tetapi Alkitab berkata dia berdoa selama 1 jam. Doa kata-kata seperti itu perlu 1 jam gak saudara? Perlu? Tidak perlu. Tidak perlu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus balik lagi ke Taman Getsemani, maka dia ngomong sama murid-murid, kenapa engkau tidur? Gitu. Enggak sanggup kan kau berjaga-jagaan aku 1 jam saja? Saudara, kenapa dia kembali lagi sampai 3 kali? Apakah dia kepengen mendesak Bapa di surga? Tidak, saudara. Tuhan Yesus berdoa supaya dia memberi diri kepada Bapa di surga. Dia mengadakan hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Bapa di surga tidak berkata apa-apa kepada Tuhan. 4 Injil mencatat, saudara. Tidak ada satu kata pun, hanya Lukas yang berbicara bahwa Tuhan, Bapa di surga mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan. Bapa di surga nggak jawab apa-apa. Bapa di surga nggak berkata, oke, anakku, aku akan pikirkan solusinya. Atau Bapa di surga berkata, sorry anakku, engkau mesti lewatin ini. Tapi jangan takut dah, nanti waktu kamu dicambuk, aku akan angkat rasa sakit itu. Bapak nggak ngomong apa-apa. Kita juga ngalami yang sama, kita berdoa pada saat kita ketakutan, pada saat kita dalam masalah, Bapak nggak ngomong apa-apa, saudara. Apakah kita perlu berhenti berdoa? Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa. 3 kali dia berdoa, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus tahu, kalau dia berdoa, dia sedang memberi diri kepada Bapa di surga.
dia sedang mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Dia tetap minta. Dia tetap minta. Tapi dia sedang mendekatkan diri. Dia sedang membiarkan Bapa di surga menarik dirinya untuk dekat dengan dia. Saudara, kalau motivasi doa kita, kita datang kepada Tuhan karena kita ingin membangun hubungan. Membiarkan diri kita mendekat kepada Tuhan. Merenungkan Tuhan. Menikmati Tuhan seperti tadi. Gitu. Saya percaya doa kita dijawab atau tidak dijawab itu bukan masalah. Amin, saudara. Tuhan Yesus tidak dijawab doanya. Dia maunya supaya tidak minum cawan. Enggak dijawab, saudara. Apakah Tuhan Yesus kecewa? Tidak. Dia tetap naik ke kayu salib. Jadi doa adalah aksi untuk memberi diri. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Sikap yang kedua, saudara. Kalau doa memberikan diri kepada Tuhan. Yang kedua, waktu kita berdoa untuk sesuatu, untuk keadaan, saudara. Kita berdoa, Tuhan kalau bisa bangsa Indonesia 100% terima Tuhan Yesus. Semua orang Kristen, ya kan? Ketemu di Mangga 2, shalom, nggak peduli siapa. Saudara mau seperti itu? Amin, kita semua mau. Kita berdoa untuk sesuatu. Pertanyaan saya gini, ketika kita berdoa untuk sesuatu yang kita doakan, kita itu sedang merubah Tuhan atau sedang merubah diri kita? Jadi pertanyaan lebih umum gini, doa itu, akankah doa itu mengubah Allah? Atau doa itu mengubah diri kita? Ini pertanyaan yang penting, saudara. Kalau saudara berkata, melalui doa saya akan ubah Tuhan. Percaya saya, saudara akan kecewa. Di dalam Alkitab memang ada. Tuhan tidak berubah. Tapi juga ada dalam Alkitab, Tuhan menyesal. Loh kalau menyesal berubah apa enggak tuh berarti? Berubah. Nabi Yesaya datang ke Raja Hizkia, dia bicara, sakitmu tidak akan sembuh dan kau pasti mati. Tegas itu langsung, saudara. Kemudian Raja Hizkia dengar itu nangis, saudara. Meraung-raung. Mungkin Yesaya nggak tega, dia tinggal. Dia keluar. Belum sampai di pintu keluar, Tuhan ngomong gini, bilang sama Raja Hizkia, aku perpanjang umurnya 15 tahun. Loh, yang datang Nabi Yesaya ke kerajaan, ngomong sama Hizkia itu Yesaya. Kenapa Yesaya datang? Karena dia disuruh ngomong sama Tuhan, engkau pasti mati. Tapi belum sampai 10 menit atau 5 menit kali ya, dia begitu keluar dari pintu, Tuhan ngomong lagi balik, ngomong lagi aku perpanjang umur 15 tahun. Kalau lihat begitu Tuhan berubah apa enggak? Berubah memang. Tuhan kepingin hancurin Sodom dan Gomora. Abraham, wah ngotot, nggak bisa. Kalau bisa nggak usah dihancurin. Ngotot, akhirnya hancur nggak Sodom Gomora? Berarti Tuhan nggak berubah kan? Kita bingung, saudara. Waktu kita doa, akankah doa kita merubah Tuhan? Saya nggak mau bahas ini di sini. Itu terlalu tinggi, saudara. Pengetahuan saya nggak nyampe. Biarin aja. Ya, mau rubah Tuhan atau tidak, saya nggak pusingin. Tapi saudara, dengar baik. Yang pasti, doa itu pasti merubah saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Itu pasti. Saya kasih contoh yang sama, Tuhan Yesus. Dia datang ke Taman Getsemani, dia berdoa. Di dalam doa itu ada 2 kehendak. Kehendak yang pertama adalah kehendak Tuhan Yesus sendiri, yaitu kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Begitu kan? Amin. Ya. Tetapi kehendak yang kedua adalah kehendak Bapa, yang mana Yesus harus minum cawan murka Tuhan. Betul nggak? Ya. Ada 2 kehendak.
Tuhan Yesus datang berdoa di sana. 3 kali 1 jam. Begitu dia keluar setelah 3 jam berdoa. Apa yang dia katakan? Apa dia ngomong? Sip, Bapak udah denger. Gua gak perlu minum cawan. Ayo kita balik lagi. Begitu kan? Tidak. Begitu dia keluar. Mari kita berangkat. Yang akan membunuhku atau yang akan menangkapku sudah ada. Dengan tenang. Masuk ke Taman Getsemani dengan perasaan pengen mati. Keluar dari Taman Getsemani dengan perasaan kuat. Yang mau menangkapku sudah ada. Ayo, samperin aja. Hebat ya? Jadi melalui doa Yesus 3 jam, siapa yang diubah? Bapa apa Yesus? Yesus yang diubah. Saudara, satu contoh lagi. Kalau saudara baca cerita Yakub. Yakub itu kabur dari rumahnya. Dan dia dikejar-kejar oleh kakaknya Esau. Mau dibunuh karena Yakub mencuri hak kesulungan kakaknya. Menipu. Nama Yakub itu artinya penipu. Saudara, Yakub satu hari begitu ketakutan karena mau ketemu kakaknya. Dia lagi merenung di tepi penyeberangan. Malaikat Tuhan datang. Kemudian bergumul dengan dia. Semalam-malaman. Ada tuh di Kejadian. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Wah. Akhirnya menjelang fajar menyingsing. Yakub dipukul pangkal pahanya. Sehingga terpelecok. Jalannya pincang-pincang. Saya mau tanya. Kalau berkelahi. Yang satu keluar dengan terpedok-pedok. Yang menang siapa saudara? Yang pincang-pincang apa yang gak pincang? Yang sehat dong pasti, betul gak? Yakub pincang keluarnya. Terplecok. Tapi yang lucu saudara, malaikat itu bilang, engkau telah menang. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Diganti. Yakub artinya penipu, Israel artinya pangeran Allah. Loh, menang apanya Yakub? Orang dia keluar pedok, terpincang-pincang. Kenapa dikatakan menang? Kemenangan Yakub adalah karena dia berhasil menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Tadinya dia takut, dia mau pakai kekuatan sendiri untuk menghadapi Esau. Itu mau dia berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau bisa engkau luputkan supaya Esau gak ketemu saya dan sebagainya, atau saya menang dan bla bla bla. Dia gak peduli. Itu rencana Tuhan apa tidak? Tapi ketika dia berdoa, saudara, dia bergumul dengan malaikat, keluar dari situ. Namanya Pangeran Allah. Karena dia telah menang. Telah menang apa? Telah menang menundukkan keegoisannya. Saudara, doa itu pasti mengubah kita. Katakan amin. Ini sikap yang penting yang kita perlu miliki, saudara. Kalau tadi doa itu memberi diri kepada Tuhan. Sikap yang kedua, doa itu harus mengubah kita. Dia mengubah Yesus, dia mengubah Abraham di dalam tawar-tawaran dengan Sodom dan Gomora, dia mengubah Yakub. Dia mengubah Paulus. Paulus berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kalau Paulus yang berseru itu saudara tahu sendiri kan, berserunya seperti apa. Paulus tuh, ya, hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Dia berseru kepada Tuhan agar duri di dalam dagingnya diangkat. Diangkat nggak sama Tuhan? Tidak. Dibiarin. Dan akhirnya Paulus berkata, sekarang aku mengerti, di dalam kelemahankulah terletak kekuatan Tuhan. Paulus menang. Menang bukan karena doanya dijawab. Menang karena dia berubah. Mengerti apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Itu sikap doa. Saya ngajak saudara di menara doa. Ayo datang ke menara doa.
Saudara, di menara doa tuh saya nggak pernah nyiapin apa-apa. Saya nggak pernah nyiapin firman. Enggak. Saya cuma mau datang sama seperti saudara. Duduk di level yang sama. Sama-sama memuji menyembah Tuhan. Konsen kepada Tuhan. Memberikan diri kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan menarik kita sedekat mungkin dengan Dia. Dan kemudian melalui menara doa saya percaya Tuhan sedang mengubah saudara dan saya. Hati saudara dan saya diubah. Tanyain deh yang ke menara doa. Saya selalu berkata, jangan minta apa-apa di menara doa. Jangan minta apa-apa. Ini tempat yang tinggi, tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tempat membiarkan Tuhan mengubah kita. Oleh karena itu saya undang saudara yang belum hadir, yang belum pernah hadir di menara doa, ayo datang. Memang sih mesti siapin waktu Pak, aduh saya sibuk banget deh, kayaknya gak bisa. Ya, atur deh waktunya, supaya bisa datang, bisa nikmatin. Yang mau katakan amin, janji lo sama Tuhan ya. Yang ketiga, coba buka Lukas 18 ayat 1. Kita baca sama-sama. Lukas 18 ayat 1, ayo. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada kata menegaskan, ada kata tidak jemu-jemu. Tuhan tuh memberikan perumpamaan untuk menegaskan bahwa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya aktif. Aktif ini bukan frekuensi doanya ditambah. Bagus kalau saudara bisa nambah. Bukan berarti, hayu berdoa jangan jemu-jemu. Kalau mentara doa cuma hari Rabu, adain dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bukan itu saudara. Supaya tahu aktif ini gini. Mobil-mobil zaman sekarang saudara, itu dilengkapi dengan yang namanya macam-macam. Dynamic drive, ya kan? Intuitive drive. Dan yang sebenarnya kelompoknya namanya sama. Active safety system. Jadi mobil zaman sekarang saudara, itu udah diberikan komputer supaya komputer itu bisa ngatur saudara. Untuk menjaga keselamatan pengemudi. Contoh, misalnya dia punya yang namanya EBD, Electronic Distribution, Brake Distribution. Jadi rem itu kalau zaman dulu kita pencet, empat-empatnya pasti nggak gigit yang sama. Kayak rem sepeda, semakin keras ya semakin pakem gitu. Dan sama, sekali ngerem yang empat roda ngerem. Tapi yang hari ini, pengereman itu nggak sama saudara. Tergantung apa? Tergantung jalannya. Kalau saudara lagi jalan lurus, kering, ya nggak slide begitu, saudara rem empat-empatnya sama akan ngerem rodanya. Tapi ketika saudara lagi nikung, ya, saudara ngerem dengan ketekanan yang sama, remnya masih beda. Yang sebelah kanan ketika nikung ke kanan, remnya lebih dilepas dari yang sebelah kiri. Yang belakang juga begitu. Tergantung beban, bebannya yang belakang lebih banyak, rem yang belakang lebih pakem. Kemudian ada yang namanya anti-sliding control atau anti-slip control atau yang traction control gitu. Itu roda. Kita berpikir roda mobil sama berputar empat-empatnya kalau ini kecepatannya 60 km per jam, yang kiri 60 km, yang belakang juga 60 km kan begitu pengertiannya. Iya, itu kalau pada jalan lurus. Tapi ketika saudara nikung, ya, yang satu 60, yang satu bisa dipelanin sama dia. Supaya jangan apa? Supaya jangan ngebuang. Atau yang sebut biasa oversteer. Atau understeer, mau masuk tikungan gak bisa masuk. Kayaknya sendiri berat amat gak mau nikung. Gitu. Ya. Saudara, itu semua udah diprotek saudara. Remnya juga tidak langsung ngerem, cek aja langsung megang terus, enggak. Tapi remnya cek. Atau disebut automatic brake system gitu kan. Nah saudara, ini semuanya aktif.
Active safety system. Saya pernah nyobain, saudara. Naik mobil, test drive tuh. Pak, jalan 80 km. Jalan, tut. Di depan tikungan, tajam, letter L. Ya, memang nggak ada temboknya, cuma dikasih yang segitiga gitu kan. Pak nikung jangan injek rem. Gila, saya kan ngeri, saudara. 80, suruh nikung, letter L, jangan pakai rem. Ini pasti, saya pikir pasti mobilnya keluar begini. Enggak ternyata, saudara. Begitu dekat langsung tikungin aja. Dia megang sendiri, masuk. Hebat banget ya, saya pikir. Kenapa? Karena ada active safety system. Jadi mobil zaman sekarang, saudara, yang canggih-canggih. Saudara kalau sampai misalnya ngerem, terus kemudian itu mobil muter di jalan tol, nggak bakal terbalik, dijamin. Jangan coba-coba, sorry. Ya, saya cuma bilangin aja. Tapi kira-kira begitu, karena daftar kecelakaan tuh di Eropa, karena terbalik udah nggak ada. Hampir nggak ada. Ya. Jadi banyak kan nabrak, ya pasti kalau nabrak ya mati. Tapi kalau terbalik, guling-guling itu nggak ada. Ya kecuali mungkin dia naik begitu ya, terbalik bisa jadi. Tapi kalau di jalan nggak bisa. Kalau dulu hitung rem bisa blak terbalik mobilnya. Saudara, ini aktif. Itu yang maksud Tuhan itu tidak jemu-jemu. Aktif, saudara. Artinya apa aktif? Arti aktif itu, doa itu selalu menyertai perbuatan kita. Selalu menyertai apa yang kita lakukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, semuanya, saudara. Disitulah terletak nafas doa. Doa itu bukan hanya pada waktu di sini di gereja, bukan pada waktu di menara, tapi keluar dari tempat ini. Itu doa. Ketika saudara terima Tuhan Yesus Kristus, saudara bilang begini, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Masuklah ke dalam hidupku. Bertahtalah dalam hidupku menjadi raja. Saudara percaya dalam hidup saudara Tuhan Yesus? Saudara percaya? Dia ada dalam. Aktifkan dia. Aktifkan. Amin, saudara. Aktifkan Tuhan. Saudara, manusia itu bisa punya multifungsi, saudara. Saya khotbah seperti ini. Jangan ngomong saya dulu. Anak muda zaman sekarang itu hebat, saudara. Dia bisa chatting di komputer, itu sembari dengerin lagu baru MP3 di telinganya. Dia bisa chatting, dia bisa dengerin lagu, plus bikin PR. Itu. Benar kejadian, saudara. Bikin PR, dia bikin chattingnya. Hebat, saudara. Itu multitasking, multifungsi. Saudara, manusia bisa begitu. Ketika saya berkhotbah seperti ini juga multitasking, saudara. Saya berpikir apa yang harus saya keluarkan, kata-kata yang saya harus keluarkan. Jangan sampai kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang terlalu sulit. Saya mikir, saya mesti ngomong apa dari catatan yang ada. Tapi saat bersamaan juga, saya mesti mikir, saya kapan kemari ngelihat yang ada di sini, kapan ngelihat yang ada di sini, kapan ngelihat yang ada di sana. Saya mesti mikir juga. Di saat bersamaan juga, saya kan juga haus, saudara, mesti minum. Saya minum apa enggak ya? Ya kan? Ini keringetan, saya ngelap apa enggak? Saya mesti mikir, kapan saya mesti ngelapnya, kapan enggak. Kapan saya mesti lihat catatan saya. Dan yang paling penting, saya tetap mesti membuka channel khusus dengan Roh Kudus. Supaya apa yang Tuhan mau bicara, keluar. Saya nggak tutup channel connection dengan Roh Kudus. Connection tetap terbuka. High speed, saudara. Broadband. Artinya kalau Roh Kudus mau ngomong sesuatu yang di luar apa yang saya sudah siapkan, dia ngomong, saya sampaikan. Itu maksudnya aktif. Membiarkan Roh Kudus tetap berbicara. Selalu mengajak Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk selalu bersama-sama, berjalan bersama-sama. Yang mau katakan amin, saudara. Jadi kalau doa, pola doa kita memberi diri. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Pola doa kita supaya kita diubahkan oleh Tuhan dan mengerti rencananya. Pola doa kita aktif. Mungkin saudara begitu sibuknya sehari-hari, nggak sempat ada satu hari nggak berdoa. Dimanapun saudara ada, saudara bisa berdoa.
saudara mengaktifkan, tidak jemu-jemu. Itu maksudnya, saudara. Ya. Saya pernah ngobrol sama seorang pendeta, dia itu wakil ketua GBI, waktu itu saya pas anter, masih belum jadi gembala, jadi tugas di Gajah Mada, saya antar dia pulang. Tiap hari pulang malam pelayanan, saya tanya, Pak, Bapak itu punya waktu sempat apa di di rumah untuk saat teduh, karena Bapak mesti ke kantor pagi-pagi, mesti pelayanan. Kapan Pak bersaat teduhnya, kapan doanya? Ya, kalau waktu saya pasti sisihkan, tetapi memang sering saya juga tidak punya waktu karena harus terbang sana sini dan sibuk. Lantas bagaimana Bapak berdoa? Saya berdoa setiap saat. Maksudnya Pak, ya ketika kamu antar saya duduk di mobil, saya berdoa. Saya berdoa. Ketika saya berbicara dengan kamu, roh saya berdoa. Ketika saya melayani, ya saya berdoa. Jadi Pak, kalau begitu saya katakan, hasil pekerjaan saya itu adalah hasil doa. Benar. Kalau kamu aktif, hasil pekerjaan kamu itu adalah hasil doa. Hasil lukisan kamu adalah hasil doa. Hasil karya kamu adalah hasil doa. Hasil kemenangan kamu kalau engkau seorang atlet itu adalah hasil doa. Kenapa? Karena itu aktif. Memonitor terus. Kenapa tadi disebutnya dynamic atau active system? Karena dia memantau. Active system itu nggak akan kerja pada 20 km per jam. Tapi di atas 80 dia kerja. Saudara. Dia memonitor, dia mantau terus. Itu doa. Kalau doa seperti itu, saudara. Motivasi doa kita seperti itu. Saya mau katakan, no problem Lord. Mau dijawab atau nggak dijawab. Karena tujuan kita bukan sedang menerima jawaban doa. Tujuan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengubah kita, dan kita selalu aktif. Saudara, ketika saya bikin list itu masih ada pada waktu saya pertama-tama jadi gembala. Saya simpen di tas Alkitab saya. Saya lihat lagi itu list semuanya. Ternyata saya ngerti sekarang, sebenarnya semua list itu sudah dijawab Tuhan. Cuman caranya berbeda. Oh iya, sekaligus Tuhan jawab. Saudara, jadi kalau saudara sedang berkata doa saya nggak didengar, doa saya nggak dijawab, ubah sikapnya. Maka saudara akan berkata selalu, Tuhan selalu menjawab doa saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari, saya undang pemusik. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus, hamba-hamba Tuhan.